Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kita lanjutkan kajian kitab kita dari kitab Samanuna Sababan Lin Najati Minan Nar, 80 langkah mudah masuk ke dalam surga dan terjauhkan dari api neraka jahanam. Sekarang kita di poin yang ke-49, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, merupakan jalan mudah masuk ke dalam surga dan terjauhkan dari neraka jahanam. Menuntut ilmu agama itu menjadi terpuji kalau dibarengi dengan amalan. Karena kalau sekiranya hanya sekedar menuntut ilmu, mencatat, menghafal, memahami, tapi tidak ada buah dari ilmu tersebut, tidak diamalkan, maka ini percuma. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Lau nafa'a ilmun bila amalin, lama zammallahu ahlal kitab." Seandainya ilmu itu bermanfaat tanpa diamalkan, niscaya Allah tidak akan mencela ahlul kitab. Siapa? Yahudi dan Nasara. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang Yahudi dicela karena mereka memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Mereka paham ciri-ciri Nabi Muhammad tapi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Ya'rifunahum kama ya'rifu abnaihim. Mereka paham ciri-ciri kenabian Muhammad seperti memahami anak-anak mereka, tapi mereka tidak mengamalkannya. Dan sebaliknya orang Nasrani, mereka beramal, rajin mengamalkan amalan, tapi tanpa dasar ilmu. Maka kaum muslimin diantaranya punya ilmu dibarengi dengan amalan. Abu Darda radhiyallahu an pernah berkata, la yakunur rajulu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Seseorang itu tidaklah dikatakan berilmu sampai dia mengamalkan ilmu yang dia miliki. Qalla au kasur, sedikit atau banyak. Nah, timbul pertanyaan sekarang, apa hukum menuntut ilmu agama? Maka jawabannya adalah wajib. Berdasarkan sabda Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kenapa enggak disebut muslimah? Karena muslimah sudah masuk di dalamnya. Kita tahu bahwa hukum menuntut ilmu agama adalah wajib, karena dia adalah wasilatun ilal amal, mengantarkan kita pada amalan, pada tashihul amal, pembenaran amalan dan ibadah. Lantas ilmu apa nih yang wajib kita pelajari? Karena di dalam agama kita ada ilmu yang mabniun alal huda, dibangun di atas petunjuk. Ada juga ilmu yang mabniun alad dolalah, dibangun di atas kesesatan. Nah, yang wajib kita pelajari adalah yang berkaitan dengan imaniyah wal ibadah, berkaitan dengan akidah dan ibadah. Atau yang dikenal dengan apa? Rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman itu semuanya adalah akidah. Jadi seluruh pembahasan tentang akidah mengacu pada pembahasan rukun iman. Kemudian rukun Islam adalah semua ibadah yang sifatnya zahiriyah. Salat, puasa, zakat, haji. Ini adalah ibadah yang sifatnya zahir. Nah, ini yang kita wajib kita pelajari. Karena Allah menuntut kita aqimus shalah wa atuz zakah walillahi 'alan nasi hijjul bait. Bagaimana caranya kita bisa menegakkan perintah ini? Caranya apa? Dengan belajar. Apakah itu belajar dari Al-Quran
ataukah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan dua sumber pengambilan akidah dan ibadah di dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan oleh kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, kewajiban yang perlu kita pelajari dalam agama kita. Yang kedua adalah muamalah yang berkaitan dengan pekerjaan kita, Pak. Kalau kita sebagai seorang karyawan, kita harus tahu halal haram dalam hal pekerjaan kita. Kita sebagai seorang pedagang, maka kita harus paham tentang halal haram dalam perdagangan. Kita sebagai pegawai mungkin, kita juga harus tahu mana yang riswa, mana yang bukan, mana yang haram, mana yang tidak. Tak kala kita mau mencalonkan diri mungkin, menjadi seorang caleg, untuk nanti duduk di kursi DPRD dan yang lainnya. Maka kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram, agar kita tidak meraih kursi tersebut dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cara senggol sana senggol sini, menzalimi orang lain. Nah, jadi dalam hal ibadah dan muamalah yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Nah, kenapa kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk belajar ilmu agama? Jawabannya karena kita, Pak, lahir dalam keadaan jahil, bodoh. Tidak tahu. Maka sifat ini akan senantiasa menyertai kita kalau kita nggak belajar. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal basar wal fu'ada la'allakum tashkurun." Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui sedikit pun. Tapi Allah memberikan bekal bagi kalian pendengaran, penglihatan, hati untuk kalian gunakan belajar. La'allakum tashkurun, semoga kalian setelah itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebanyak apapun yang kita luangkan waktu untuk belajar, maka kita masih dikategorikan sedikit dalam hal ilmu. Apalagi bagi mereka yang tidak belajar sama sekali. Pasti akan dibimbing oleh hawa nafsu dan dibimbing oleh syaitan dalam hal ibadah maupun muamalah. Tapi ketika dia belajar, maka bertambah wawasannya, bertambah pengetahuannya tentang akidah, ibadah dan muamalah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Itu yang sungguh-sungguh belajar. Apalagi yang tidak belajar, apalagi yang bermalas-malasan. Ini tujuan yang pertama. Yang kedua, lina'budullaha ala ilmin, agar kita beribadah kepada Allah di atas ilmu. Kita mau membangun setiap ibadah kita di atas ilmu agama. Karena agama kita adalah agama yang kaya dengan khasanah ilmiah. Semuanya harus ada ilmunya. Sampai membuang ludah pun diajarkan oleh Rasulullah. Buang hajat pun diajarkan. Bagaimana lagi dengan perkara-perkara yang penting seperti ibadah, akidah dan yang lainnya. Kalau kita nggak belajar, maka kita bisa terjatuh pada kesesatan, kita bisa terjatuh pada penyimpangan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah liizdadin nur, agar bertambah cahaya. Karena ilmu itu adalah nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala.
Yahdi lima yasha, diberikan bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau seandainya Pak, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ilmu kepada alam semesta ini, manusia dan bumi dan seterusnya, maka alam ini akan tetap pada kegelapannya. Kecuali dengan apa? Dengan nur, cahaya dari syariat. Seseorang Pak, kalau dia berjalan di kegelapan, maka apa kira-kira yang terjadi? Dia akan terjatuh mungkin, dia akan nabrak sesuatu, dia akan tergelincir masuk ke dalam lubang. Kalau apa? Kalau dia berjalan di kegelapan, tidak ada cahaya yang menerangi jalannya. Nah, seseorang yang menuntut ilmu berarti apa? Memberikan cahaya dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang ketiga. Yang keempat, litashilid dukhulil jannah, agar kita mudah masuk ke dalam surga. Nanti akan dibacakan hadisnya, di mana orang yang menuntut ilmu itu minimal yang akan dia peroleh adalah dimudahkan masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun 1% mungkin yang dia dapati, meskipun 2% yang dia dapat dari majelis ilmu yang bertahun-tahun dia hadiri. Paham? Cukuplah apa? Dia dimudahkan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ada seorang kakek-kakek datang kepada ulama, bertanya, "Wahai Syekh, saya sudah puluhan tahun duduk di majelis ilmu, tapi sedikit sekali yang saya dapati." Dia mau ceritakan bahwa dia sudah putus asa nih, lama belajar tapi sedikit yang dia dapati. Maka kata Syekh tersebut, cukuplah janji Rasulullah kepadamu bahwa kala engkau hadir di majelis ilmu, engkau akan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah tidak menyebut di sini harus berapa persen kamu dapat, berapa persen yang kamu pahami. Enggak. Yang penting duduk di majelis ilmu, insya Allah akan diberikan kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang media sosial banyak menawarkan apa kajian-kajian ilmiah. Kita bisa duduk-duduk di rumah sambil ngopi belajar ilmu agama meskipun dibarengi dengan ngantuk, dibarengi dengan tidur sekalian. Nah, tapi apa? Ada yang masuk. Kita bisa apa? Dengar Instagram, YouTube, TikTok dan yang lainnya apa? Yang mengajarkan, menyampaikan materi ilmu. Tujuan yang terakhir adalah linastaqimah ala ta'ah, agar kita istiqomah di atas ketaatan. Kenapa banyak ikhwan-ikhwan yang dulunya Masya Allah semangat, sebelum corona mereka semangat belajar, semangat rajin ikut kajian, rajin ibadah dan yang lainnya. Setelah corona hilang, mereka tidak ada lagi di majelis ilmu, entah kemana wajah-wajahnya, karena mereka tidak hadir di majelis ilmu, tidak berusaha untuk belajar. Karena yang membuat seseorang itu istiqomah, kalau dia rajin dalam belajar ilmu agama. Nah, kemudian penulis di sini akan membawakan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Ayat yang pertama yaitu dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalangan kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ayat ini Allah sebutkan sebelumnya ada pembahasan tentang tafassahu, yaitu melebarkan majelis ketika ada orang mau masuk duduk di pengajian.
falyafsahillahu. Hendaknya dilebarkan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ayat ini menunjukkan keutamaan tentang ilmu. Kenapa demikian? Karena seseorang itu bertambah ilmunya akan bertambah juga adabnya dan sekaligus bertambah juga amalannya. Dari situlah dia terangkat derajatnya. Bukankah seseorang yang bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya, bagus amalannya, maka akan terangkat derajatnya di sisi Allah dan di sisi manusia juga. Ada juga orang yang rajin menuntut ilmu tapi adabnya makin jelek, amalannya makin kurang. Bahkan dia belajar ilmu agama untuk meninggalkan sunnah-sunnah, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Saya sudah enggak sholat lagi. Kenapa? Karena saya sudah yakin. Sudah sampai di taraf atau tingkatan yakin. Maka ini adalah ilmu yang salah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi juz'i min hadisin rawahu Muslimin wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini hadis yang kita bacakan tadi. Wa qala kama fi sahihaini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama. Lihat di sini Pak, di hadis ini ada dua pemberian yang akan Allah berikan. Yang itu saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah khair, kebaikan dunia dan akhirat, kecil dan besar. Dan ini terikat dengan Fiqhu fiddin, paham agama. Karena kedua-duanya diberikan oleh Allah, maka kita menuntutnya karena Allah. Menuntut ilmu karena Allah, maka akan diberikan ilmu oleh Allah. Mencari kebaikan, bekerja dan yang lainnya karena Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman kebalikannya, orang-orang yang jauh dari belajar ilmu agama, maka tidak diberikan kebaikan oleh Allah. Meskipun hartanya melimpah, meskipun jabatannya tinggi, kedudukannya bagus di tengah masyarakat, tapi kalau tidak dibangun di atas ilmu, maka semuanya akan tidak bernilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna al-ilman nafi wal amal as-salih warzuqna as-sidqa wal ikhlas fil umuri kulliha. Ya Allah, kata penulis, berikanlah kami rezeki ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu Pak mengarah kepada dua hal. Apa itu? Ilmunya itu sendiri, kemudian orangnya yang memanfaatkan ilmu itu. Ada orang belajar Al-Quran dan hadis tapi tidak memanfaatkannya. Sehingga orang ini tidak mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Ada orang belajar ilmu sihir, ilmu perdukunan. Dia memanfaatkannya tapi itu tidak dianggap bermanfaat. Wal amalas soleh, ilmu yang melahirkan amalan soleh. Warzuqna, dan berikanlah kami kejujuran dan keikhlasan dalam belajar, beramal dan segala aktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-50 yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga dan terjauhkan dari neraka. Man sallallahu man shalla lillahi arba'ina yawman fi jamaah. Barang siapa yang sholat 40 kali berjamaah. Sholat karena Allah 40 kali berjamaah. Berarti berapa hari ini? 5 hari ya. Karena sehari semalam kan 5 sholat kan? 8 hari ya. 5 kali 8, 40. Jadi dia sholat berjamaah di masjid bersamaan dengan imam bertakbir. Apakah di shop pertama atau shop kedua? Inilah yang dikenal dengan arba'in. Tapi arba'in, sholat arba'in ini tidak terikat di masjid tertentu.
Seperti yang biasa dilakukan oleh jamaah haji di Masjid Nabawi, ya salat arba'in 40 kali di Masjid Nabawi. Ini hadisnya dhaif. Tapi ini tidak terikat dengan apa, Pak? Dengan masjid tertentu. Mungkin di masjid ini atau di masjid yang lain, pokoknya menjalankan 40 kali berjamaah, maka Allah akan mudahkan masuk ke dalam surga. Qala sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin. Barang siapa yang salat karena Allah 40 kali berjamaah, yudriku takbiratil ula, dia mendapati takbir pertama imam, kutiba lahu bara'atani, akan dicatat baginya 2 bara'. Bara' itu dia berlepas diri dari hal tersebut. Bara'atu minan nar, terlepas dari neraka jahanam, wa bara'atu minan nifaq, dan terlepas dari kenifakan atau kemunafikan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.